warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Belik Ndaren yang konon katanya di sini itu sebagai tempat lokasi mandinya 40 bidadari. Dari 40 bidadari itu ada nanti yang satu itu nanti selendangnya diambil. Namun lebih jelasnya kita jalan sambil nanti kita cerita gitu ya. Kita masuk. Kalau dulu itu bangunannya belum ada seperti ini baru pemugaran ke berapa saya nggak tahu. Kalau dulu saya pertama kesini belum ada ini gapura, ini belum ada, hanya sebatas agar biasa. Nah ini untuk lokasi beliknya, di sini ada pohon besar, pohon yang rindang. Untuk lokasi beliknya di area sebelah utara dari pohon. Kalau dulu ini konon katanya untuk mandinya para bidadari, nanti yang mau menjadi bidadari bisa mandi di sini. Nah ini untuk mandinya bidadari itu dulu di sini. Ini namanya Belik Ndaren. Ada yang mengatakan ini Belik Nur Cahyo, ada yang mengatakan seperti itu. Kalau Widodaren mungkin karena dari kata bidadari ya. Kalau di bahasa Jawa itu Widodaren, jadi bidadari menjadi Widodaren, ambil belakangnya Daren. Tapi kalau dari bahasa Arab Daren itu daro, ini artinya dua rumah ya Mbak Sunan. Daro ini itu dua rumah, mungkin karena pertemuannya. Oh ya, ini dulu itu dari 40 bidadari, sebelum masuk ke sana 40 bidadari itu yang satu ini selendangnya diambil, namanya Dewi Nawang Wulan. Nah setelah selendangnya diambil, yang Nawang Wulan itu siapa yang menemukan selendang itu, kalau laki-laki akan menjadi lawan, kalau perempuan akan menjadi saudara. Namun selendangnya karena diumpat, disembunyikan, maksud saya itu disembunyikan, jadi tidak tahu, sampai dibawa pulang oleh Jaka Tarub, kemudian dijadikan istri. Ini lokasinya seperti ini, coba kita lihat. Setelah dijadikan istri beberapa tahun itu mempunyai anak. Nah ketika mempunyai anak, yang Dewi Nawang Wulan, bidadari yang tadi diambil selendangnya itu, kan kalau cewek itu kan, kalau dulu itu kan memang bagian di pawon ya, bagian untuk masak nasi itu kan. Nah kalau masak nasi itu tidak habis-habis beras ya, padahal yang Joko Tarub ini belum ambil ini beras, jadi kok masaknya nggak habis-habis. Kemudian ditengok, ketika ada kesempatan itu ditengok caranya memasak itu bagaimana, ditengok, oh ternyata hanya sebatas padi. Ini lokasinya seperti ini. Kalau kita lihat mungkin jadi setelah ditengok paginya, jadi oh ternyata hanya sebatas padi. Setelah itu, padahal sebelumnya itu sudah dikasih pesan Dewi Nawang Wulan bahwa ketika masak tidak boleh ada yang melihat, itu pesannya. Tapi karena Joko Tarub itu mengendap-endap itu tadi dan melihatnya, padinya yang asalnya tidak habis-habis sekarang menjadi habis. Ketika habis, lumbung padi itu di bawahnya terlihat ada selendang. Nah setelah melihat selendang itu, kemudian marah besar lah. Cewek kalau sudah marah kan tahulah, kalian itu kayak nggak punya cewek aja. Jadi setelah ambil selendangnya dan marah besar, Dewi Nawang Wulan itu membawa anaknya itu namanya Dewi Nawangsih. Nah yang Dewi Nawangsih sama Dewi Nawang Wulan itu pergi langsung ke angkasa. Kalau mau ketemu, yang Joko Tarub ini harus menyiapkan sekam dari padi ketan hitam. Jadi kalau mau melihat anaknya harus menyiapkan itu, nanti dibakar. Nanti setelah itu anaknya akan turun.
itu mungkin sedikit ceritanya, gambarnya seperti itu. Nah kemarin di video kemarin itu kita berada di Belik Nawangse. Belik Nawangse itu yang konon katanya adalah putra dari Raden Umar Said. Mungkin dulu ada nama-nama yang sama, cuma kita ini karena ini kan bagian dari pada nampak tilas, nanti kalau misalnya tidak setuju nanti bisa komen, kalau misalnya kurang sesuai nanti bisa kita luruskan. Cuma asumsi saya kalau misalnya Dewi Nawangse itu putra dari Sunan Muria, dan ada beberapa versi yang mengatakan bahwa putra itu yang dimaksud bukan putra biologis melainkan daripada putra santri. Ya putra santri itu bisa jadi mungkin karena dari kayangan dan kesaktian dari Sunan Muria, kan tahu sendirilah seperti apa. Dan di situ kan ceritanya hanya putra dari Sunan Muria. Kalau misal itu putra santri, asalnya dari mata kita tidak tahu. Bisa jadi mungkin untuk digurukan ilmu agamanya dan lain-lain, karena memang berasal dari gaib dan dunia nyata, antara dunia nyata sama dunia gaib. Ini yang menjadi atap daripada dua rumah yang di bahasa Arab kan itu daro, ini yang menjadi daran itu. Mungkin kalau menurut saya seperti itu. Nanti bisa memang cerita legenda itu dari mulut ke mulut, jadi tidak ada tulisan tertulisnya, tidak ada. Kalau nanti tidak sesuai bisa komen. Dan yang ada yang mengatakan bahwa kalau minum ini itu kalau misalnya dia tidak bisa melihat, matanya bisa melihat. Orang buta itu kalau misalnya minum bisa melihat. Kalau misalnya yang jelek kayak saya itu nanti minum itu nanti bisa, wah cewek saya itu tambah banyak gitu. Tampan dan pemberani. Tampan dan pemberani katanya. Cocok kayak Jadi kalau mau minum ini tidak boleh diceguri ya. Kalau semua tidak boleh ya. Nanti jadi bidadari saya. Kalau tidak bidadari minimal saya putri dwi kan nanti payah. Jomblo. Kita minumnya ambil dari sini terus diminum. Nah ini ada alirannya ke arah ini. Arahnya ini. Ya. Ini ada tulisannya tempat mandi. Kalau laki-laki mungkin bisa di ini. Kalau laki-laki mungkin tidak ada pintunya karena mungkin waktu gatang-gatangnya jadi tolang-tolang, tidak apa-apa. Ada beberapa lokasi. Kalau mungkin yang sebelah sini ada pintunya ya. Kalau yang ada pintunya biasanya untuk cewek. Jadi yang punya cewek nanti beda tempat. Nah ini bisa gunakan mandi beberapa orang. Jadi kalau misalnya kalian punya teman cowok sama cowok mandi bareng, nanti bisa gelok-gelokan gitu ya. Ini dan nanti mungkin kita nanti akan ke lokasinya Mbah Ndaren. Kalau menurut sejarah itu Mbah Ndaren mungkin bisa jadi itu adalah makam daripada Joko Tarub. Itu nanti kita coba ke sana. Kalau bidadari mungkin tidak ada makamnya ya. Jadi nanti masuk kita ke kayangan. Enggak lucu. Lucu. Nah ini untuk lokasi juga untuk mandi. Ini bisa cebok pakai air sendang bisa nanti itu. Ini ada klosetnya, ada cebok. Nah ini perlu perawatan ini. Perlu perawatan, jadi nanti yang punya uang banyak bisa dirawat.